Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Tadi di sini gimana? Ada kendala atau enggak? Enggak. Alhamdulillah ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dan bersedia untuk bergabung dengan kelompok ini. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa Ainur Rahma, biasa dipanggil Enca atau Teca. Dan saya di sini akan mendampingi proses konseling kelompok kalian sebagai fasilitator. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya teman-teman di sini udah pernah kenalan atau belum? Belum. Jadi sama sekali belum kenal ya? Iya. Baru pertama kali ketemu. Iya. Nah, jadi karena teman-teman di sini baru pertama kali ketemu dan sebelumnya juga belum kenal, alangkah baiknya untuk kita perkenalan terlebih dahulu agar nanti kita di sesi berbagi ceritanya itu nggak gugup atau bisa lebih akrab lagi gitu ya. Jadi perkenalannya itu kita pakai games, tepuk tangan 3 kali, habis itu sebutkan nama panggilan sama negara yang pengen kalian kunjungi ya. Bisa dipahami? Bisa. Mau dimulai dari mana dulu? Kiri. Boleh, silakan di sebelah kiri. Nanti tepuk tangannya barengan ya. Iya. 1, 2, 3. Bisa. Korea. Lagi ya. Mesir. Caca. Arab. Sofi. Arab. Nabila. Jepang. Hanum. Australia. Nah, karena kita tadi udah kenalan, teman-teman juga udah pada ingat kan nama-namanya? Iya. Tapi mau tes dulu ya. Beneran ini apa enggak? Nah, Hanum namanya ini siapa? Turkiya. Negara itunya yang pengen kunjungi? Mesir. Bener gak? Benar. Bukan dulu. Caca namanya siapa? Nabila. Negaranya yang mau dikunjungi? Jepang. Betul. Nah, sebelumnya teman-teman di sini pernah ikut kegiatan konseling kelompok gak sih? Jadi sama sekali belum pernah ya? Iya. Nah, jadi karena teman-teman di sini sama sekali belum pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok, Teteh mau menjelaskan sedikit aja supaya kalian di sini itu ada sedikit gambaran biar nanti nggak bingung, terus juga ya intinya biar kalian nggak kebingungan gitu lah. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam dunia konseling yang berupaya memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini setiap siswa itu memperoleh kesempatan yang sama. Jadi secara bersama-sama dalam membahas dan mengentaskan masalahnya. Jadi nanti kita semua di sini bakal punya sesi
omongan masing-masing gitu ya, jadi semuanya bakal plagiat. Nah di dalam konseling kelompok ini kita punya beberapa aturan penting yang wajib dipatuhi. Ini aturan ini tuh sama aja dengan asas dalam konseling kelompok. Nah, asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi selama proses berbagi cerita kita atau proses konseling kelompok kita berlangsung, kita itu harus merahasiakannya. Jadi kalau misalnya kita udah selesai konseling kelompok, kita nggak boleh menyebarluaskannya ke orang-orang. Jadi cukup kita yang di sini aja yang tahu. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini dimana kita itu dalam berbagi cerita atau dalam menceritakan pengalaman yang pernah kita alami itu harus terbuka. Jadi jangan ada yang namanya ragu, jangan ada yang namanya takut, terus jangan kayak malu gitu, karena kita yang tadi pertama ada namanya asas kerahasiaan, jadi kita nggak boleh menyebarluaskan ke orang lain. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kita kumpul di sini, kita ada dalam kegiatan konseling kelompok ini, semuanya itu sudah sukarela. Jadi sukarela itu berarti kita nggak ada paksaan dari siapapun ya. Nah, teman-teman di sini sukarela kan? Ya. Nggak ada paksaan dari pihak manapun gitu. Nah, jadi tadi aturan penting yang harus kita taati gitu. Gimana teman-teman, sepakat nggak? sepakat. Baik, dari penjelasan Teteh dari tadi pembukaan sampai asas, teman-teman masih ada yang pengen ditanyain nggak atau masih ada yang bingung gitu? Nggak. Jadi udah pada paham semua ya? Iya. Udah sepakat semua? Iya. Nah, kalau kalian atau kalau teman-teman di sini sudah sepakat dan udah nggak ada yang mau ditanya lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini teman-teman udah siap kan untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya? Ya. Nah, kalau udah siap, alangkah baiknya jika ada barang atau benda yang di depan kalian atau ada misal buku tulis atau HP, itu bisa dikesampingin dulu ya. Nah, udah? Nah, kalau udah kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, karena kalian udah siap semua, sebelum kita lanjut ke sesi intinya, di sini di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada yang namanya sumpah atau janji. Jadi kita di sini bakal mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu agar proses konseling kita tuh lebih sakral gitu. Nah, kan kalau misalnya udah janji itu apa ya, intinya kita tuh gak boleh ngingkarin gitu kan? Ya. Kalau misalnya ngingkarin dosa gitu ya. Nah, jadi nanti konsepnya itu Teteh nyebutin duluan, nanti kalian baru ngikutin. Tapi enggak, ya kan? Udah paham semuanya? Kita mulai ya untuk mengucapkan janji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama kalian. Nabila Azratul Hadro. Langi ya. Barengan aja ya. Ya. Udah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Langsung ya? Iya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara dan merahasiakan segala bentuk yang saya terima baik dari klien saya dan atau
dan atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, karena kita tadi udah mengucapkan sumpah atau janji, berarti kita udah nanamin dalam diri sama pikiran kita ya. Kalau kita udah janji, gak boleh namanya menyebarluaskan pengalaman atau cerita dari teman-teman yang nanti bakal diceritakan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke sesi intinya dari kegiatan counseling kelompok ini. Nah, karena tadi kita udah mengucapkan sumpah atau janji, sekarang kita mulai ke kegiatan inti dari counseling kelompok ini. Nah, siapa di sini yang ingin memulai berbagi tentang hal yang sedang dirasakan sekarang atau pengalaman atau hal yang lagi dipikirin saat ini? Saya. Boleh, Kabila. Saya punya masalah saat ini yang benar-benar ngaruh banget di kegiatan belajar saya itu. Saya sering banget menunda tugas karena ya males aja, rasanya selalu ada alasan buat nggak mulai duluan. Jadi masalahnya itu karena suka menunda-nunda tugas ya? Iya. Di sini ada masalah yang ingin diceritakan lagi atau ya boleh Sa. Iya betul banget, saya juga teh. Tapi kalau saya lebih bingung mau mulai dari mana aja nggak tahu. Jadi akhirnya satu-satu ya. Jadi masalahnya masih sama ya, masih sama untuk menunda-nunda tugas ya. Nah, karena ternyata dua-duanya masalah teman kita ini, Nabila dan Hansa itu sama-sama masalahnya tentang menunda-nunda tugas. Jadi topik konseling kelompok kita kali ini itu tentang bagaimana atau kita bakal mencari solusi agar masalah tersebut bisa terentaskan. Nah, sebelum itu kita mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah jujur. Nah, itu tuh awal yang bagus karena kalian udah mau terbuka sama kita semua di sini. Nah, sekarang coba kita dengarkan satu sama lain dan saling memberi tanggapan. Nah, untuk Fauzia, Teteh mau mendengarin tanggapan dari Fauzia. Nabila, aku juga dulu sering kayak gitu, tapi aku berbantu banget pas mulai belajar bareng sama teman, jadi bisa saling dorong. Kamu mungkin bisa coba itu. Terima kasih tanggapannya dari Fauzia. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mau langsung dijawab atau gimana? Ya, wah iya juga ya. Aku belum pernah tuh belajar bareng. Bisa jadi lebih semangat. Kapan-kapan kita belajar bareng gitu teman-teman. Wah, boleh. Siap. Tapi biasanya aku buat aturan juga. Misalnya belajar dari jam 4 sampai 5. Terus nentuin bahas apa, biar gak kebanyakan ngobrol. Gimana tanggapan Caca mengenai hal tersebut? Aku ngerti banget dunia kamu, aku juga gitu. Tapi biasanya bikin to-do list, terus aku centang satu-satu kayak checklist. Rasanya jadi lega tiap bisa coret satu poin. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau memberi tanggapan lagi? Ya, silakan Kak. Wah, ide bagus kamu. Jadi nggak perlu mikir semua sekaligus ya. Aku sering banget nunggu datang dulu baru mulai. Iya, aku juga mau coba cara kamu deh. Kayaknya lebih ringan kalau tugasnya dipecah-pecah. Nah, sebelum kita lanjut ke tanggapan teman-teman yang lain, kita kasih tepuk tangan dulu buat yang sudah memberi tanggapan tadi. Nah, coba kita mau mendengar tanggapan dari Anu. Aku
Aku juga pernah ngerasain kayak kamu juga, tapi aku sadar kalau aku terus-terusan menunda, ya mungkin aku sendiri. Sekarang aku pasang target kecil setiap hari. Misalnya hari ini cukup kerjain satu soal atau satu paragraf aja. Kalau udah mulai biasanya jadi keterusan. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya. Menurut aku sih kalian coba bikin semacam draft dasar dulu, gak usah rapi, yang penting mulai nulis, nanti baru jadi konten. Bagus sekali ya idenya. Nah teman-teman, mari kita apresiasi terlebih dahulu untuk kita semua dalam karena sudah berani dalam mengungkapkan solusi, pendapat, terus tanggapannya. Kita apresiasinya itu tepuk tangan aja. Sangat-sangat bagus ya karena sudah benar-benar mau terbuka dan mau jujur di sini. Ingat kita punya asas kerahasiaan. Nah selanjutnya, kita mau nanya ke Nabila. Menurut Nabila, hal apa yang bakal kamu lakuin supaya nggak terus-terusan berada dalam situasi menunda-nunda tugas? Ada beberapa sih, salah satunya tentukan tujuan yang jelas, prioritaskan tugas, buat jadwal, gunakan teknik pengelolaan waktu, identifikasi penyebab, buat rencana aksi, temukan motivasi, buat lingkungan yang mendukung, hindari gangguan, dan gunakan alat bantu. Nah, menurut Nabila itu tuh bakal bisa Nabila lakuin nggak? Insya Allah bisa sih. Bisa ya? Ya. Nah, teman-teman apakah ada yang mau memberi tanggapan lagi? Aku teh, Ya, iya benar kan kalian tadi bilang. dari aku teh itu. Aku teh, iya benar kan kalian tadi bilang suka bingung mau mulai dari mana ya. Aku dulu juga gitu, tapi aku coba trik 5 menit pertama. Maksudnya kayak aku paksa diri buat mulai ngerjain tugas hanya 5 menit aja. Setelah itu biasanya aku jadi keterusan. Mungkin kalian bisa coba juga kayak aku. Ya. Nah, baik. Karena kita sudah banyak memberikan tanggapan, solusi, terus saran juga. Nah, baik. Karena kita sudah banyak memberikan dan teman-teman kalian juga sudah banyak memberikan respon, tanggapan, saran, dan solusi. Nih, kira-kira kapan kalian bakal melakukan perubahan tersebut? Secepatnya, kalau bisa dari sekarang juga bakal kita lakuin. Jadi dari sekarang ini ya, Iya. dan itu harus diniatin ya, jangan kayak cuma ngomong aja. Iya. Nah teman-teman, dari awal sampai akhir dari sesi inti kegiatan konseling kelompok ini, apakah dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan apa yang udah kita omongin? Saya teh. Jadi yang sudah tadi kita omongin sama teman-teman, saya mau merangkumkan dari solusi yang muncul hari ini. Seperti kayak belajar bareng supaya lebih semangat, tetapkan waktu belajar dan fokus, buat daftar tugas kecil, mulai dari bagian termudah, gunakan teknik Pomodoro, kerja 20 menit, istirahat 5 menit. Tepuk tangan dulu buat Hanum. Nah teman-teman, udah terasa sesi kita dalam kegiatan konseling kelompok ini udah berada dalam sesi penutup. Teteh pengen kita semua merenungkan satu hal. Apa itu? Jadi kita renungin apa yang kalian pelajari hari ini tentang diri kalian. Boleh ada nama? Saya teh. Kalau saya kecenderungan menyadari bahwa saya memiliki kecenderungan untuk menunda tugas ketika saya merasa tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya. Udah cukup? Cukup. Tepuk tangan.
Ya, boleh. Kalau aku tentang pikiran negatif, saya juga menyadari bahwa pikiran negatif sepertinya saya tidak bisa melakukannya atau saya tidak memiliki waktu dapat memicu menunda-nunda tugas. Udah tangan maju lagi. Selanjutnya. Saya belajar bahwa menjadi tugas menjadi langkah kecil dapat membantu saya mengatasi menunda-nunda tugas. Udah, tangan lagi. Saya mengatur prioritas. Saya juga belajar bahwa mengatur prioritas dan fokus pada tugas yang paling penting dapat membantu saya meningkatkan produktivitas. Udah? Selanjutnya. Saya menyadari bahwa meningkatkan disiplin dan konsistensi dalam mengerjakan tugas dapat membantu saya mengatasi menunda tugas. Dan utang buat panggilan. Selanjutnya sangat Mengembangkan motivasi. Saya juga menyadari bahwa mengembangkan motivasi dan tujuan yang jelas dapat membantu saya meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini, kita mau dari kalian satu-satu menyebutkan kesan-kesan selama mengikuti kegiatan ini. Teteh mau silahkan dari masing-masing menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Boleh, siapa mau mulai dari mana dulu? Ya, saya. Pesan saya, kamu semua memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Pesan saya sangat terkesan dengan keberanian dan ketulusan kamu semua dalam berbagi pengalaman dan perasaan. Siapa lagi yang mau menyebutkan pesan-pesannya? Pesan saya ada di sini untuk mendukung kamu semua, dan saya percaya bahwa kamu semua dapat melalui ini bersama-sama. Pesan saya dapat merasakan kesulitan dan tantangan yang kamu semua hadapi, dan saya ada di sini untuk mendukung kamu. Udah? Lanjut. Pesan saya percaya bahwa kalian semua dapat mencapai perubahan positif dalam hidup kalian, dan saya akan mendukung kalian dalam proses tersebut. Pesan saya percaya bahwa kalian semua dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup kalian, dan saya akan mendukung kalian dalam proses tersebut. Selanjutnya. Pesan saya, mari kita kenali diri kita sendiri dan memahami perasaan kita sehingga kita dapat membuat perubahan positif dalam hidup kita. Pesan saya sangat kagum dengan kekuatan dan ketabahan kamu semua dalam menghadapi masalah dan meningkatkannya. Selanjutnya. Pesan saya ada di sini untuk mendengarkan dan memahami kamu, dan saya percaya bahwa kamu tidak sendirian dalam Pesan saya ada di sini untuk mendengarkan dan memahami kamu, dan saya percaya bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Pesan saya peduli dengan kamu semua dan ingin membantu kamu mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Udah. Terakhir Pesan saya percaya bahwa semua dapat mencapai perubahan positif dalam hidup kamu, dan saya akan mencapai perubahan positif dalam kehidupan kalian. Pesan saya sangat Pesan saya percaya bahwa kalian semua dapat mencapai perubahan positif dalam kehidupan kalian. Pesan saya percaya bahwa kamu semua dapat mencapai masa depan yang lebih baik, dan saya akan terus mendukung semuanya. Baik, jadi pesan-pesannya sangat-sangat berkesan banget ya. Kita tepuk tangan dulu. Nah teman-teman, untuk kita pertemuan atau sesi konseling lanjutan itu mau kapan kira-kira?
minggu depan. Iya. Jamnya jam yang sama. Tempatnya juga sama. Iya. Baik, berarti konseling selanjutnya itu di jam yang sama, tempat yang sama, sama minggu depan ya. Iya. Nah, jadi untuk sesi konseling selanjutnya, saya harap teman-teman ini bisa membawa catatan kecil atau buku kecil, buku diary gitu ya, tentang hal yang ingin diubah atau dilatih dalam 1 minggu ke depan. Jadi nanti minggu depan itu kalian harus bawa buku sama pensilnya. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Baik. Karena kita udah selesai ya sesi konseling ini, sebelum selesai saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kepercayaannya, kesukarelaannya, keberaniannya dalam mengungkapkan masalah dan keterbukaannya dalam berbagi cerita ke teman-teman semua. Jadi kalian pada hari ini benar-benar luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan sesi konseling kita kali ini, langkah baiknya kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita cukupkan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.